Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat. Bahwa ilmu pengetahuan dengan filsafat itu bisa didefinisikan atau diartikan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang metodis, sistematis, dan koheren. Koheren itu bertalian ya, tapi bertaliannya itu berpadu dalam makna. Ya, tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Itu ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau filsafat, ya, filsafat itu pengetahuan juga, ya, metodis, sistematis, koheren, ya, bertalian atau berpadu dalam isi makna tentang seluruh kenyataan. Ya, ini sampai di sini sama, ya. Metodis iya, sistematis iya, koheren iya. Ya, sama dengan ilmu pengetahuan 3 parameter ini. Nah, tetapi kalau ilmu pengetahuan itu adalah tentang suatu bidang ilmu tertentu dari kenyataan. Kenyataan itu adalah yang ada ya, tetapi tentang suatu bidang tertentu. Tapi kalau filsafat itu adalah tentang seluruh kenyataan, ya, seluruh fakta. Nah, oleh karena itu, karena tentang seluruhnya, gitu ya, tentang seluruh fakta, tentang seluruh kenyataan, maka filsafat itu ya sering dikatakan sebagai ilmu tanpa batas. Begitu ya. Jadi ilmu tanpa batas itu adalah yang dimaksud filsafat. Mengapa dikatakan ilmu tanpa batas? Karena ada 3 parameter yang itu merupakan parameternya ilmu pengetahuan. Ya, metodis, sistematis, dan koheren tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang namanya objek filsafat. Objek filsafat itu ya, ada beberapa ahli yang berpendapat. Menurut Pujawiyatna, objek material filsafat adalah sesuatu yang ada dan mungkin ada. Ya, jadi kalau filsafat itu objeknya yang sudah ada dan yang mungkin akan ada. Jadi yang akan datang itu sudah menjadi objek filsafat. Nah, kalau menurut Ansari, ya, objek material filsafat itu dibedakan menjadi 3 macam. Jadi kalau ini ya, yang Pujawiyatna itu ada 2 prinsipnya objek materialnya, yang sudah ada dan yang akan ada. Ya. Ini dia lebih berbicara kepada bentuk fisiknya itu. Tapi kalau Ansari ini objek material filsafat itu dibedakan menjadi 3, yaitu 3 hakikat, ya. Kemudian hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Jadi dia berbicara tentang fakta yang paling tinggi, yaitu hakikat Tuhan. Ya. Kemudian hakikat tentang alam, dan hakikat tentang manusia.
Jadi kalau Andari ini lebih berbicara kepada objek yang nyata sudah ada. Nah, sekarang objek forma filsafat, ya, bahwa objek forma filsafat adalah sudut pandangnya yang tidak membatasi diri. Ya, jadi sudut pandang filsafat itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Artinya apa? Ya, artinya sudut pandangnya itu tidak membatasi diri. Ya, sehingga dia luas. Kemudian, objek formal filsafat itu hendak mencari keterangan sampai sedalam-dalamnya. Ya, sampai detail, sampai dalam. Sampai tidak terbantahkan lagi. Sampai tidak melahirkan pertanyaan lagi. Oleh karena itu, yang namanya filsafat itu mencari keterangan atau jawaban sampai kepada titik hakikat sesuatu. Nah, ya, ini hakikat sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa Tuhan, bisa alam, bisa manusia. Nah, ini objeknya filsafat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa filsafat itu ya, sebagai interpretasi tentang hidup manusia ya, yang mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret. Jadi filsafat itu sebagai interpretasi ya, itu. Tentang apa? Tentang hidup manusia. Hidup manusia itu seperti apa toh? Oh, hidup manusia itu mempunyai tugas. Ya. Tugasnya apa? Untuk meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada akhir. Ya, sampai pada akhir. Akhir dari apa? Dari kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, ya, menentukan semua fakta konkret, ya, itu sampai ke akar-akarnya, ya, sampai ke akar serabutnya. Ya, gitu. Karena ketika ilmu pengetahuan berakhir, justru disitulah dimulainya filsafat. Jadi ketika ilmu pengetahuan sudah tidak bisa menjawab kembali tentang sebuah fakta konkret, ya, baik itu yang ada atau yang akan ada itu memang menjadi objek kajiannya filsafat. Ya. Nah, ketika ilmu pengetahuan yang sudah ada atau yang konkret itu tidak lagi mampu untuk menjawab semua pertanyaan, maka disitulah dimulainya filsafat. Ya, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan tentang keilmuan itu semua ditampung di dalam filsafat untuk dicarikan jawaban. Dan jawabannya dibuat supaya sudah tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, suatu pemikiran manusia dalam usahanya mencari dan menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai seakar-akarnya yang dilakukan secara radikal, sistematis, dan universal. Ini ya. Jadi filsafat itu bergerak ya, bergerak maju ya, melakukan usaha-usaha seperti ini. Nah, mengapa sih begitu filsafat itu melakukan interpretasi hidup manusia ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, dari meneliti, menentukan semua fakta konkret sampai ke akar-akarnya ya, untuk mendalami ya, sampai ilmu pengetahuannya sendiri itu sudah berakhir. Ya, maka filsafat itu terus bekerja. Begitu.
Nah, dan karenanya seperti itu bekerjanya filsafat, ya, maka filsafat itu terus mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran yang sedalam-dalamnya, ya, sampai kepada titik akar yang tercerabut yang tidak bisa dipertanyakan kembali. Secara bagaimana dia melakukan? Secara radikal, sistematis, dan universal. Tolong kata-kata radikal ini dimaknai yang baik gitu ya, yang amelioratif dalam bahasanya. Jangan peyoratif. Jadi radikal ini tolong dimaknai sebagai makna yang positif begitu. Nah, oleh karena ya, filsafat itu seperti yang saya jelaskan, maka akhirnya tujuan filsafat itu ya, bisa disarikan bahwa tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin. Ya, tujuan filsafat itu mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin. Kemudian mengajukan kritik, menilai pengetahuan, dan menemukan hakikat kebenaran. Jadi, tujuan filsafat itu mengumpulkan pengetahuan manusia. Ya, pengetahuan manusia yang dikumpulkannya seperti apa? Yang sebanyak-banyaknya semua fenomena kehidupan. Ya. Kemudian mengajukan kritik, ya, evaluasi, penilaian. Kemudian menerima pengetahuan, ya, itu, ya, menerima dan menilai ya, pengetahuan, dan menemukan hakikat kebenaran. Ya, jadi kebenarannya itu ditemukan sudah sangat hakiki, ya, karena memang hakikat. Ya. Tuh. Nah. Ya. Sekarang, ya, pengertian filsafat ya, ada macam-macam pengertian filsafat. Gitu. Pengertian filsafat ya, menurut Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Descartes, M. Yamin. Ya, ini macam-macam. Menurut Plato, gitu. Apa itu filsafat? Menurut Plato, filsafat adalah ilmu, ya, ilmu dia, ya, gitu. Tapi ilmunya itu bukan sembarang ilmu, tetapi filsafat itu adalah ilmu pengetahuan menurut Plato. Yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Ya, kebenaran asli, tidak palsu, artinya kebenarannya sahih. Mengapa asli, mengapa sahih, mengapa tidak palsu? Ya, karena dia menggunakan metode yang sistematis tadi. Ya, yang menggali terus kebenaran-kebenaran, ya, sampai ditemukan kebenaran hakiki atau yang asli ini. Itu. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan, sama dengan pendapatnya Plato, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu matematika. Ya, ada ilmu matematika, ada ilmu logika, ada ilmu retorika, ada ilmu etika, ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, dan estetika. Ya. Jadi kalau Aristoteles ini lebih membatasi diri ya, gitu. Tapi kalau yang Plato ini tidak, ilmu pengetahuannya berminat mencapai kebenaran yang asli. Artinya apa? Artinya semua ilmu pengetahuan. Ya, tapi kalau yang Aristoteles ini dia ya, selain juga mengatakan semua ilmu pengetahuan, tapi kemudian dideskripsikan justru dibatasi ya. Ya, terkandung matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Gitu ya. Nah. Kemudian menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan. Semua sama, sepakat. Ya, dari tiga ini
sepakat mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Ya, dia tentang alam maujud. Dia berbicara tentang filsafat itu adalah fenomena yang ada wujudnya. Kalau yang tidak ada wujudnya tidak. Ya. Jadi kalau yang tadi, nah ini kan yang ada dan mungkin ada. Kalau yang mungkin ada kan berarti tidak berwujud gitu ya. Seperti itu. Ini bedanya. Nah, Descartes ya Descartes ini ya mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan ya. Kalau kumpulan segala pengetahuan berarti seluruh pengetahuan yang ada ya, di dunia di muka bumi ini ya, di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ya. Jadi ini Descartes ini berkesesuaian dengan ini ya, berkesesuaian dengan ini, itu, ya, dengan Ansari ini. Ya. Ansari yang nurun Aris, nah ini ya yang nurun Descartes ya, mungkin ya, itu. Jadi menurut Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, ya, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Ya, ini objeknya ya, pokok penyelidikan atau objek. Sedangkan filsafat itu adalah pemusatan pikiran manusia sehingga manusia memenuhi kepribadian yang sesungguhnya. Ya, ini Muhammad Yamin ya, ini agak beda. Menurut Muhammad Yamin, filsafat itu diartikan sebagai pemusatan pikiran manusia sehingga manusia menemui kepribadian, ya, menemui kepribadian yang sesungguhnya. Ini agak beda, tolong dipahami dengan baik begitu. Nah, sekarang ada permasalahan filsafat, gitu ya. Ada permasalahan filsafat. Ya. Apa itu permasalahan yang ada dalam filsafat? Yang pertama adalah kelompok problema tentang kasunyatan ya. Jadi problem tentang keadaan yang maujud itu kasunyatan. Yaitu metafisika tentang manusia, alam dan lain-lain. Itu ya. Ini tadi di depan kan dijelaskan bahwa filsafat itu objeknya adalah pengetahuan yang ada dan yang mungkin ada. Kalau yang mungkin ada kan nggak maujud ya, ini menjadi masalah. Kalau yang metafisika bagaimana? Dan metafisikanya ini tentang manusia. Kemudian alam yang tidak berwujud ini bagaimana? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya permasalahan yang kedua, kelompok problema tentang pengetahuan mengenai Wissenschaftslehre, yakni teori tentang kebenaran pengetahuan dan logika. Ya ini menjadi masalah tersendiri ya. Jadi ada kelompok problema tentang pengetahuan mengenai ini Wissenschaftslehre, yaitu teori tentang kebenaran pengetahuan dan logika. Itu. Dan yang ketiga adalah permasalahan filsafat yang ketiga, kelompok problema ya, tentang nilai yang bersangkutan dengan etika, estetika, dan nilai keagamaan. Ya, ini problem ketiga ini adalah bicara tentang nilai. Ya, nilai menurut etika, nilai menurut estetika, ini keindahan, dan nilai menurut keagamaan. Etika sopan santun, moral, gitu kan. Itu. Ini bagaimana gitu. Ini saling mendukung atau saling bertentangan. Apakah nilai estetika yang tinggi
pasti selalu mengandung nilai keagamaan dan nilai etika yang tinggi. Ini belum tentu. Oleh karena itu ini masuk di dalam problem. Apakah begitu kan? Dengan nilai etika yang tinggi dan nilai keagamaan yang tinggi, ini mengandung nilai estetika. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Gitu. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut, sesungguhnya mewajahkan dua dunia bagian dari satu alam semesta, yaitu dunia realita dan dunia nilai. Nah, jadi permasalahan filsafat, ya, yang ada tiga, kalau disimpulkan bahwa ketiga permasalahan tersebut, ya, sesungguhnya ya, itu mewajahkan dua dunia bagian. Ya, selanjutnya itu mengelompokkan begitu ya dua dunia bagian dari satu alam semesta. Jadi alam semesta ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, dua bagian. Ya. Bagiannya apa? Yaitu ada realitas dan nilai. Ya. Kalau bagian-bagian itu boleh kita sebut dunia, maka dua dunia bagian itu adalah dunia realita dan dunia nilai. Gitu ya. Apakah yang ada di dalam realitas itu juga mengandung nilai-nilai? Kira-kira seperti itu. Cukup sekian pembahasan. Saya akhiri di permasalahan filsafat. Untuk selanjutnya nanti akan saya sambung tentang universum menurut ajaran filsafat nilai. Ya, seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.